Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan belajar mengkonfigurasi PLC CP1E N20 dengan HMI. HMI-nya punyanya Omron. Nah, alat yang kita butuhkan bahannya adalah tentunya kabel RS232, dan PLC-nya itu sudah punya ini ya, kabel atau konektor RS232, dan kita hubungkan dengan kabelnya. Kemudian kita sambungkan di belakangnya HMI yang COM 1 ya. Kalau COM 2 dia nanti menggunakan juga sama ya, RS232. Kemudian untuk selanjutnya kita juga menggunakan kabel USB. Nah, kabel USB nantinya kita akan hubungkan dengan port yang ada di salah satu laptop kita ya. Jadi nanti kita hubungkan ke laptopnya. Kemudian jangan lupa kita kasih tegangan di sini ya. Itu tegangannya adalah 24 volt ya. Nah, kita ambil tegangan 24 volt, kita hubungkan positif dengan positif, negatifnya dengan negatif. Nah, untuk tampilannya kita nanti buat sederhana dulu untuk latihan pertama. Kita pertama-tama hidupkan PLC-nya dahulu ya. PLC dan HMI-nya harus hidup ya. Setelah HMI-nya hidup, kita kalau Windows 10 kita klik kanan ininya ya, logo start-nya ini klik kanan, kemudian kita masuk ke device manager. Nah, di device manager itu nanti setelah USB-nya terhubung, USB HMI-nya, maka dia di other device ini ya, ini gadget serial V24 ini akan tanda pentung ini ya. Nah, ini kemudian kita klik kanan saja, kemudian update driver. Nah, kemudian kita browse my computer for driver software. Kita klik, kemudian kita browse lagi. Nah, kita browse lagi, kemudian kita arahkan ke local disk C-nya ya. Local disk C, kemudian kalau di saya itu kita masuknya ke program file 86 tempat softwarenya terinstall. Kemudian kita cari Omron. Nah, kita cari Omron, kemudian kita pilih yang NB Designer ya. Kita cari Omron, kemudian NB Designer, ininya kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang drivernya ya. Nah, kita pilih driver ini. Nah, kita klik saja yang ini drivernya, kemudian kita oke. Nah, nanti munculnya ini ya. Kalau di saya program file 86 Omron NB Designer driver. Kita kemudian next. Nah, dia akan melalui proses driver. Nah, kemudian Windows has successfully update for driver. Windows telah menyelesaikan installing driver untuk alat ini ya. Kemudian kita close saja. Nah, ini akan tampil di sini ya, di Universal Serial Bus Controller dia akan tampil Omron HMI USB. Berarti dia sudah siap. Jadi kita sudah bisa membuat projectnya. Nah, langkah yang pertama kita tentukan dulu yang kita buat. Nah, saya di sini akan mencoba membuat CX programmernya dulu ya. Jadi nanti CX programmer kita kombinasikan dengan namanya HMI. Nah, softwarenya HMI ada sendiri, softwarenya untuk membuat PLC ada sendiri. Nah, ini CX programmer, kita klik new. Kita buat dulu program yang sederhana ya. Kemudian di tipenya kita pilih CP1E, kita klik yang settingnya. Nah, ini kemudian kita pilih yang N20 ya. Kalau E20 belum ada ya, port RS232 untuk komunikasi serialnya. Kemudian ini kita oke. Nah, ini kita oke saja. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembuatan program PLC. Nah, kita di sini membuat program yang sederhana dulu. Kita kasih alamat 001. Nah, kita kasih alamat PB1. Oke, kemudian kita out-kan langsung.
dengan ini ya, outputan koil ya. Ini alamatnya 10.000, kita kasih out. Nah, sudah, kita kemudian berikan pengunci supaya dia bisa hidup ketika dilepas tombol PB-nya. Sudah, kita kasih pengunci juga sudah. Nah, kita kasih pemutusnya. Pemutus kita beri alamat 002 PB stop. PB stop. Oke, gini. Nah, ini sudah ya. Ini kita coba simulasikan dulu. Ini apabila kita tekan, dia hidup, kemudian dia lepas, dia tetap hidup, kemudian jika dilepas, ada aksi, dia akan mati. Kalau aksinya kembali, dia juga tetap mati. Gitu ya, sederhana ya. Kita buat dulu programnya seperti ini. Dan setelah kita buat CE programmernya, nah di sini ada software lagi yang kita gunakan. Nah, untuk membuat program HMI-nya, kita menggunakan namanya NB Designer ya. Oke, kita masuk ke NB Designer-nya. Kita klik New, kemudian kita namakan PJK1. Oke. Nah, ini kita ambil HMI-nya ya. Di sini saya menggunakan NP5Key W00B. Kita drag ke project, kita pilih display modenya horizontal. Nah, kemudian PLC-nya yang di sini saya pakai adalah Omron CP1E ya. Kita drag juga di sini. Ada dua, ada HMI, ada Omron. Kemudian kita ambil konektornya. Nah, konektor adalah RS232 kabelnya. Kita kasihkan di COM1 sesuai dengan kabel RS232-nya ya. Setelah itu, kita masuk ke ininya, HMI0-nya ini ya. Kita klik HMI0-nya ini. Ini tampil layar kosong. Ini kecil ya karena HMI-nya kecil. Kita ambil bit button. Nah, bit button kita area variabelnya kita pilih CIO agar sesuai dengan alamatnya Omron. Ini kita kasih alamat 001 ya. Kemudian bit buttonnya kita pilih tipe momentari ya. Jika ditekan dia on, jika dilepas dia akan kembali ke kondisi awal. Oke, kita oke saja. Nah, ini kalau mau diedit grafiknya bisa saja klik 2 kali grafik, kemudian import grafik, kemudian BG kita ambil misalkan button. Nah, ini button pilih yang mana? Monggo terserah. Ini misalkan merah ini ya. Ini oke kita. Jadi kalau keadaan 1 dia mencelup ke bawah ini ya. Kalau keadaan 0 dia ke atas. Kita import saja. Kemudian exit. Oke. Nah, dia jadi seperti itu. Kita tarik 2 ya karena di sini menggunakan 2 tombol. Nah, ini kita tarik 2 juga. Ini bit buttonnya kita juga momentari saja. Alamatnya adalah 02. Disamakan dengan pas button pemutusnya ya. Ini ya. Alamat 02. PB stop. Kemudian bit lamp kita kasih bit lamp. Bit lamp alamatnya juga sama. Geobit dengan alamat 100 ya. 100 atau 10.000. 100 ya, sama ya. Kayak PLC ya, 100. Kemudian kita oke. Grafiknya kita ubah dulu ke lampu. Lampu kita pilih yang 2 kondisi. Ini ya. Atau yang ini sama aja ya. Port aja. Oke.
Nah, setelah ini jangan lupa ini tadi program ini kita harus transferkan dulu ke PLC-nya ya. Untuk transfer ya kita klik PLC terus work online terus transfer to PLC, klik yes 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 seperti itu ya. Atau bisa dilihat di video saya yang lain untuk transfer PLC. Kemudian kita pilih tool, kita compile dulu ya. Kita lihat di kiri bawah ini output window. Kita lihat project kita ada yang miss atau enggak, ada yang error enggak. Ini warning error. Warningnya 0, errornya 0 berarti aman. Kemudian kita tool, kita pilih download. Kita downloadkan saja. If the download is execute, semua history ya, semua historinya pada target alatnya itu akan di delete ya. Jadi sebelum-sebelumnya jika kita sudah membuat ya, kita membuat tampilan yang lain seperti ini, maka dia akan terhapus, terganti dengan folder yang gambar GUI yang baru. Download sukses, oke. Kemudian dia akan tampil ya. Nah, tampilnya seperti ini. Mulai jalankan ya. Jika kita tekan, dia nyala ya, nyala lampunya. Nyala. Jika kita tekan ini, dia akan mati. Mati. Nyala. Mati. Nyala gitu ya. Oke, sekian dulu dari saya untuk part 1 tentang HMI. Mungkin nanti kita akan kombinasikan dengan input-input yang lain ya.